Oke, selamat datang di Bisa Bincang Usaha. Nah, sekarang orang sudah bersama pengusaha kondang. Kondang. Semalalayang. Iya, Semalalayang dan mudah-mudahan semenado dan. Amin. Amin. Nah, nanti di sini orang akan bahas tentang usaha yang mungkin orang pernah dengar tapi jarang orang Masih backing. jarang studi Manado. Masih jarang. Kalau orang dengar sebenarnya barang-barang begini banyak orang cari. Cuman karena masih jarang dong setengah mati mau cari di mana. Sekarang ngoni supaya ngoni tahu barang dengan kualitas yang luar biasa nanti ada di sini. Iya toh? Nah, sekarang orang sudah bersama Torang Pekoko yang mensponsori Torang Pe Studio ini. Jadi ngoni jaga bawa-bawa Tompe Studio. Nah, Tompe Studio ini sekarang berada di apa kalau mau bilang sini? Kleak. Di Kleak, di markasnya Paletos. Nah, ini House of Paletos. Nah, kalau kalau ngoni ingin tahu apa itu Paletos, nah, so ada DP owner di sini yang akan menjelaskan dan torang akan kupas ini Paletos ini sebenarnya bagaimana, so. Apa di Paletos? Kalau orang kan sepintas dengar sama di es krim. Coklatos. Nah, di sini torang ada Tong Pekoko, silakan kau memperkenalkan diri. Oke. Nama saya Victor yang sehari-hari usahanya tukang kayu. Sama di Yesus berarti. Tukang kayu. Jadi Yesus biasanya kebetulan juga mebel. Bangga. Ya sekarang lagi bukan jadi besi kok, bukan. Oh iya. Kalau besi bagaimana kok? Besinya juga ada. Jadi itu. Nah ini kan kaki-kaki. Iya. Oh. Jadi di workshopnya torang itu namanya Paletos. Itu ini sesuatu yang baru. Biasanya kan untuk mebel ataupun produk rumahan itu dia kalau kayu semua. Ini kita kombinasi dengan besi. Dengan besi dan beberapa unsur lain. Karena itu sih kita mulai ini usaha karena awal-awal sekitar 6 tahun yang lalu kan mulai top yang itu dorang bilang tema-tema industrial. Iya. Meja kayu, kursi-kursi kayu. Untuk perabotan. Bikin lebih estetik begitu ya. Tema-tema industrial. Jadi orang mulai rintis ini usaha. Awalnya sih orang itu baking teman PKV ini baku-baku bantu. Oh jadi belum ada pikiran mau bikin ini rupa begini kok ya? Belum. Cuma bantu tamang PKV dan? Ya waktu itu orang itu yang di dekat gerbang Unsrat itu ada kafe muka rumah orang bikin dari waktu itu palet-palet lagi top. Iya kita tahu tuh kafe. Ya selain itu namanya awal mau buka kafe kan meminimalisir budget. Betul semua tahu. Iya. Sedangkan kafe soba diri kok lain kali dong minimalisir itu budget. Iya sekarang paling banyak orang berpikir itu mau mulai usaha dengan modal enggak terlalu besar tapi sudah bisa berusaha. Sudah bisa berjalan. Jadi kita awalnya dan teman orang bikin itu. Nah, pas waktu bikin ada teman yang kasih orderan pertama kali. Oh jadi tamang yang bantu kasih order dulu dong. Dia kebetulan ya puji Tuhan dia percaya pada orang mau baking dia padahal orang belum pernah ada portofolio belum pernah ada itu tapi dia kasih itu untuk bikin DP meja kursi untuk dia mau pakai di waktu dapat itu kok sebelumnya jadi itu kafe. Sudah. Tapi waktu itu orang mulai itu sambil jalan. Jadi enggak langsung bikin dia mesti jadi dulu baru orang buka enggak. Jadi sambil jalan apa yang kurang orang tambah-tambah. Oh jadi DP memang learning by doing. Iya betul. Jadi enggak tunggu memang sudah modal gagah bikin semua. Jadi yang penting intinya orang memulai dulu tuh DP. Kalau cuma rencana kadangkala sampai akhir enggak jadi betul. Laksanakan karena ini eksekusi tuh mesti cepat. Berarti waktu kau bikin usaha ini bukan dipersiapkan sebelumnya. Jadi lihat kesempatan ajar atau? Iya, ini cuma lihat kalau lihat DP semacam apa ya? Kalau orang ini bukan kesempatan. Ini lihat peluang betul.
Karena kan di lingkungan kampus kan sayang kalau enggak ada tempat yang sedikit luas terus enggak dibuat tempat usaha. Dengan begini kok, dengan satu lagi orang kan berpikir Paletos ini apa bisnis begini, dong bertanya kira-kira DP modal besarnya dapat bikin begini. Nah itu tadi kita bilang dari awal, orang nyandak rencana, kita nyandak rencana mau baking ini seperti itu dah. Ya, karena kalau orang, kalau orang serencana, kalau orang mau persiapkan, pasti pertama yang orang butuhkan peralatan, itu pasti. Juga modal yang besar. Nah itu DP story tuh dari awal itu dapat kita pertama kasih kepercayaan bikin 10 set meja kursi pertama. Banyak itu. Boleh bilang sampai DP nama supaya promosi. Terima kasih. Terima kasih. Dari itu Paletos berkembang. Semua 7 tahun ini mana salah satu yang banyak membantu. Itu teman di Bahu. Jadi waktu itu dia bikin. Nah dari awal orang bikin itu DP doi yang orang dapat dari itu orang enak pakai sama sekali memang. Karena orang harus investasi awal itu pertama beli peralatan. Orang belum ada peralatan sama sekali. Berarti yang kafe lalu itu manual, maksudnya? Ya itu masih manual. Martelo paku gitu. Cuma bermodalkan kalau tidak salah itu mesin gurinda 1 sama bor. Memang orang kalau niat orang kalau niat selalu ada jalan. Makanya DP perbedaan kelihatan gitu. Kalau Soprapi Cafe itu yang dulu begitu dengan sekarang yang begini. Oh iya, sekarang begini. Sekarang orang lihat, jati gage ini. Iya. Jadi kalau orang-orang Manado sekarang udah bilang top jati Belanda. Jadi dengan mulai itu, orang pakai keuntungan, orang beli. Misalnya ada orang mau order, orang beli peralatan dulu. Apa yang orang butuh, saat itu dah. Jadi mulai situ dan berkembang, orang pe sistem seperti itu supaya lebih besar. Maksudnya orang pe itu kan ini untuk perabotan rumah kan dia banyak DP itu. Terus DP terus berkembang. DP perkembangannya itu sehingga orang juga harus membutuhkan alat-alat yang baru ataupun sesuai fungsi yang ada. Iya. Mar, kau tadi bilang torang, berarti ada orang lain kah di usaha ini atau? Iya, maksudnya ini kita dari mulai usaha, orangnya nak baca cerita kita bos, karena orang memulai sama-sama, begitu. Iya. Karena yang sampai saat ini ada kerja orang sama-sama itu yang dari awal orang memulai. Jadi orang ada. Ini torang sekitar kalau untuk workshop itu torang bulan Juni 2018. Ini semua sekitar 5 tahun. Ya, itu torang masih sama-sama. Jadi orang yang pertama. Ini yang mesti dipelajari. Soalnya banyak orang bikin usaha sama-sama, di pelaste baku tumbuh kok. Baku marah dan begitu dan berkelahi gara-gara tidak baku cocok atau pembagiannya tidak betul atau bagaimana karena begitu. Nah, jadi kalau di torang sih DP itu ada yang kita teman itu spesialis dia besi. Nah, dia itu besi. Jadi dia berurusan dengan besi. Nah, jadi orang sampai sekarang 5 tahun itu tahu Jadi dia itu dia itu besi. Nah, untuk masalah pembagian itu dari awal diatur orang pembagian. Jadi enggak ada itu DP DP. Ini yang DP mesti apa? Sampai saat ini pun. Jadi ada ketambahan tapi mesti diingat sih sebenarnya kalau mau mulai sesuatu itu kalau boleh memang DP pelaku di situ ya dia memang ada passionnya betul-betul di situ. Iya betul. Jangan betul. Jadi semacam bos dang. Ya cuma memang dia jadi begitu karena orang juga memulai dari nol. Beda kan kalau orang memulai usaha dia punya modal kan. Betul, punya modal ya tuh udah gampang tinggal bisa aja franchise apa selesai langsung tinggal jalan dia duduk sudah. Ini kan orang memang memulai sama-sama dari memulai dari bawah itu. Jadi prosesnya itu sih sebenarnya yang memang bikin ini usaha masih sampai saat ini masih eksis. Semua jalan 5 tahun kan? Sudah 5 tahun. 2018 19 20. Oh iya 5 tahun. Ya bulan Juni ini Juni 5 tahun. Itu awalnya orang ada teman. Jadi ini cuma dari teman-teman. Ada teman kasih pinjam tempat. Toh. Baru mulai ya, orang bagaimana mau mulai ini?
Masih pakai tenda, ada tenda Berarti pakai terpal. Mau garis bawahi di situ kok. Berarti ini dimulai betul-betul lebih kepada mulai dengan kepercayaan, tidak ada modal apapun. Iya. Koneksi saja. Kau udah mulai, memang berarti yang ada modal cuma modal itu orang dasar percaya mau baking 10 set. Iya. Wih. Jadi orang mulai dari itu. Mesti dipelajari bagi orang-orang yang lain. Mungkin jadi Karena pelajaran. begini kok, kalau anak-anak sekarang kok, itu dompe otak itu, berpikir mau mulai satu usaha mesti ada modal dulu. Begitu dah. Itu Ada doi dulu baru berjalan. Betul, kalau betul. doi ya. Karena itu sering banyak terjadi. Banyak kan orang pe klien untuk orang bikin kafe atau sesuatu. Itu sering banyak juga. Jadi orang di workshop itu lebih banyak diskusi dengan calon pelanggan ataupun dengan pelanggan. Orang lebih banyak diskusi. Jadi orang nak menetapkan itu DP harga. Kalaupun DP orang menyesuaikan juga, karena orang itu dari awal orang banyak orang membantu untuk orang usaha, sampai orang berpikir bahwa orang juga mau bantu orang sehingga orang bisa berusaha juga. Kok jadi DP pengusaha. nilai itu kan, kok DP Iya. nilai dari membantu itu tuh yang terus menerus begitu dan. Iya, karena sering orang diskusi. Orang itu mau mulai usaha dengan budget sekian, orang kasih masukan. Ya. Mirip-mirip Gitu, konsultan begitu kan seperti kok. itu. Jadi kalau orang maunya seperti apa, mungkin dengan orang itu spek bahan seperti ini dia lebih murah. Jadi masuk dalam DP budget. Jadi bisa itu. Bisa menyesuaikan. Ya intinya sih kalau orang semoga orang cepat eksekusi, usahanya cepat jalan. Iya. Jangan banyak planning sampai sampai buka, apalagi yang babat tamang berapa orang ini berapa pikiran, Iya. belum Ricky buka sububar. Kan banyak. Kok bau utang Iya, DP barang. iya. Bau utang dia. Tuh, belum kelar bayar. Karena bilang bau utang ini kita mau tanya Pak Koko lagi dari itu bau utang itu dia. Jadi kira-kira kok ini kan usaha-usaha begini kan maksudnya berurusan dengan orang banyak, barang-barang yang dong pesan banyak kayak kursi satu itu banyak dan. Nah, DP suka duka apa kok kira-kira di sini? Apakah orang bau utang sama den tadi atau Nggak, kalau masalah itu sih nggak juga, nggak terlalu itu. Karena ditorang kan punya sistem. Jadi bagaimana proses pemesanannya seperti apa, iya. Jadi itu sistem yang orang jalankan terus. Jadi ya selesai juga pembayaran. Harus begitu. Iya, Kalau cuma mungkin ada 1-2 ya memang karena teman, orang juga support teman. Orang saling support lah kalau ada teman yang sampai suka saat ini usaha. berarti belum ada orang yang bawa utang. So DP barang so bawa, mar DP doi belum 100%? belum bawa kemari. Adalah. Ada, pasti ada. Tetap masih ada. Cuma itu masih batas-batas wajar lah. Belum yang maksudnya nyanda itu kong berpengaruh ke orang pe cash flow. Ya, sejauh ini masih ini ya. Kok ini mau tanya. Boleh barokoin tuh. Boleh. Iya, kan? Ini dari tadi kan kita udah boleh Koko udah tantang. Maksudnya kan orang biasanya orang bilang entah dia kata memang DP terlahir DP jalang pengusaha atau dia berulang-ulang kali terlatih dengan kegagalan dan sebagainya. Ada kan sama dengan Ronaldo di semacam Messi itu. begitu. Satu terlahir jago, satu ini terlahir orang bekerja keras. Kalau ini karena memang berapa kali berusaha kah kong sampai bisa jago di bisa jago di usaha kali ini ataukah maksudnya Koko kalau seandainya ini memang atau ini Koko usaha yang pertama bagaimana? Koko usaha pertama kong bisa bertahan 5 tahun dan DP sistem jalan bagus, terus DP kekompakan di dalam pertemanan yang di sini bagus, berarti dapetnya memang Koko jago kalau memang seandainya memang baru usaha pertama kong so begitu ya. Ya juga sih kalau untuk usaha so banyak kali bilang so tabanting tabaguling. Tuh. Dari awalnya dulu tuh ini banyak yang kage. Kenapa sekarang so itu kayu-kayu dulu kan ngana tuh urus-urus cewek-cewek. Karena memang dulu orang itu juga ya sempat berapa tahun jadi vendor juga di Sampurna untuk SPG. Ya untuk menghandle SPG. Cukup jauh juga dari SPG ke kayu begitu maksudnya. DP pelompatan jauh sekali itu. Cuma itu DP banyak. Sebelum juga itu ada beberapa usaha dan dari awal memang kita kuliah tahun 2000 itu sambil kuliah usaha. Orang bikin pangkalan minyak tanah, jual aqua galon itu sambil kuliah. Jadi memang mungkin terlatih dari itu bahwa mau itu ya lebih itu berusaha.
jadi buka usaha seperti itu. Memang Dan sudah latih dari situ. iya, dan ini juga seperti itu mungkin ya. Kalau untuk kayu ini sih bawaan apa ya dia bilang, karena orang tua juga bapak kan juga dulu pekerjaannya seperti ini. Jadi mungkin ada DP darah itu. Bakat. Iya, itu enggak bisa itu. Soalnya memang tali koko pe hasil-hasil ndak murah begitu. Iya. Cuman mungkin bisa dikonsultasikan sama yang koko bilang tadi tuh begitu dah. Maksudnya kan di untuk biasa orang kalau beli meja begitu, yang setahu kita begitu, orang beli meja itu kan sudah di toko. Iya, begitu dah. Iya. Ini kan kalau koko ini sifatnya berarti custom, iya toh? Custom. Iya. Jadi Jadi orang mengikuti bisa kemauan beli- pelanggan. kemauan orang. Orang bisa request. Iya. Karena DP itu mau suka bikin apa. Buat orang sih kalau dia namanya custom, yang penting biasanya orang itu ada dia pe contoh model, dia bisa kirimkan gambar saja atau apa, atau dia meminta orang pe gambar dari orang. Mereka kebanyakan sih orang ada itu gambar, jadi tinggal dikirim lewat WA misalnya, bisa bikin seperti ini, ada contoh gambar. Oke, kalau itu orang bikin. Langsung kok eksekusi di sini. Sekarang kok bisa lewat gambar. Jadi kalau dia mau ini nanti orang mau taruh tuh kalau mau order. Iya. Toh ada nomor di bawah sini. Sini DP. Instagram Iya, taruh. orang taruh. Jadi kalau ngoni mau pesan langsung, tidak repot-repot. Jadi ngoni mau gambar macam bagaimana tinggal kirim, nanti dong eksekusi di sini. Iya. Cuma kata mesti bilang kok. Kalau dorang order harus langsung DP. Iya. Harus langsung DP berapa kata? Jangan dong cuma tahu main order marna ada doi. Iya, nyenda maksudnya tergantung DP up dia mau berapa dulu Iya, maksudnya. maksudnya ada orang kan cuma main order nggak ada doi. Iya. Biasa ya doi nanti itu minggu depan itu rule-nya di Paletos itu so ada. Ada Jadi perlu bagaimana? Jadi kalau mau pesan kok ya, bagaimana? dia pemesanannya itu pasti ada DP-nya itu 50%. 50%. Ya, setelah selesai pelunasan barangnya dikirim diantar. Oh. Kalau untuk biasanya kita untuk seputaran Manado itu terima di tempat orang antar. Oh, begitu dah. Iya. Itu Kalau harga itu satu seputaran kali dengan Manado, antar pengantaran. Iya, tuh. saya terima di tempat. Berarti tidak ada biaya COD lagi, Bro. Gitu. Begitu. Nah, kok kita mau tanya ini, dari sekian banyak koko pengalaman yang koko bikin baku dapetin customer. Kita mau pengen tahu yang tadi kita bilang Pak Koko. Bisa nggak koko spill yang DP harga paling mahal pernah koko dapat? Kalau Otomatis untuk- DP kesulitan pasti lebih setengah mati atau lebih besar begitu dah. Ini per satu barang atau per satu per satu Terserah. barang. Pak Kalau Koko. Perbanyak ya atau yang Kalau paling banyak untuk- berapa, yang paling mahal berapa? Kalau untuk barang sih, satu buah barang itu pernah ada meja, itu meja dari kayu utuh, yang kalau itu udah bilang slab wood. Ini nggak pakai besi itu kok atau kayu full semua itu? Nah, dia ada DP kaki ada sebagian pakai besi. Itu ada satu meja yang dibayar itu DP harga itu 45 juta. Itu kayu mahoni dengan yang sudah berumur ratusan tahun mungkin, karena DP diameter itu sudah ada 120. Koko dapatnya di mana tuh? Itu kok link begitu tuh, maksudnya koko bisa dapat kayu mahoni yang umur ratusan tahun itu. Siapa tahu orang juga mau jual kayu mahoni biasa kan. Kayu gahar Ada itu ya. untuk apa? Untuk kayu itu kan ini kayu juga ini susah gampang. Sebenarnya itu Jadi, nggak usah di-spill lah kok. Itu rahasia dapur perusahaan. Cuma sebenarnya. ini intinya dia juga izinnya juga itu mesti ada. Iya. Karena orang so berbicara kayu yang karena illegal logging. Iya, betul. Jadi sini semua Karena ilegal dari kayu awalnya ada kalau DP cuma surat-surat. palet kan itu ndak perlu itu DP kerajinan itu, ndak perlu izin itu. Tapi kalau so menyangkut kayu-kayu besar itu so mesti ada DP izin ya. Harus Kok. ada izin. Iya. Yang paling banyak itu kan paling mahal. Yang paling banyak berapa Yang banyak? paling banyak berapa banyak? Ya ada sampai kontraknya ya, kontraknya untuk furniture itu cafe itu ada sekitar 100 hampir 150 juta. Wih. 150 juta. Cafe. Itu Ya. berapa pieces, berapa barang gitu? Itu ada beberapa sih, ada meja kursi, tapi dia ada berapa set. Berapa set ya? Hmm. Waduh. Terus ada meja bar. 150 juta. Iya.
Itu untuk nilai kontrak. Jadi ini kan tong so bahas di terakhir tadi tong so tanya kok kopi suka duka ternyata DP duka atau belum? DP duka iya betul katanya. Menjalani DP duka kok. Yang paling kok rasa aduh. Si patah di kepala. Nyanda sih. Maksudnya sampai jadi pengalaman bagi orang lain juga toh. Maksudnya bagaimana cara kok menghandle keadaan kan begini kok, maksudnya orang juga pernah bikin usaha di mana orang down sekali dan. Nah, kok cara mengatasi duka yang begitu bagaimana? Dengan orang yang unik itu jadi cara orang menghadapi itu dia. Begini, ini kalau untuk apa? Untuk usaha ini dari kita belajar dari pengalaman-pengalaman ya itu usaha. Intinya kalaupun ada masalah, orang itu tenang. Ya, terus betul. Dengan tenang orang bisa berpikir orang pe salah ini di mana. Orang bisa analisa kalaupun ada kesalahan. Jadi jangan berpikir, intinya tenang saja, orang pikir analisa di mana orang pe letak kesalahan ini. Misalnya di dalam satu usaha, karena dia kan jalan mungkin bukan kesalahan sekarang yang bikin ngana pe usaha itu, tapi ada yang ngana so jalankan dari misalnya berapa itu ya sesuatu yang salah sebenarnya ya. Iya. Tapi ngana ndak sadari, ngana dapat tahan terus. Nah, nanti dia misalnya DP ujung itu so tertumpuk di saat itu saat jatuh jadi masalah. Boleh kasih contoh kok supaya orang lain nih apa yang pernah jadi begitu? Biar begitu lah. Paling banyak sih masalah keuangan. Mau atur DP itu, ini atur nih doi masuk keluar seperti itu. Kadang-kadang banyak juga jadi permasalahan pengusaha pada umumnya. Iya. Dan biasanya kalau untuk usaha jasa yang paling itu cuma itu hati-hati. Pertama, apalagi yang pakai DP, tuh orang so DP karena mau tutupi di laeng. Pas pakai itu itu akhirnya itu mau jadi bola salju yang lebih lama jadi lebih besar dan akhirnya terjadi masalah. Berarti memang mesti belajar teman-teman untuk DP cash. Karena ini orang ini jual jasa kan. Betul. Jadi cuma itu yang orang mau pertahankan. Karena rumusnya memang kalau usaha uang itu motor. Jadi kalau pengelolaan uang itu salah, motor pasti nak berjalan. Dinamonya nak berjalan. Orang ini sebenarnya jual jasa, jadi berdasar kepercayaan orang. Iya. Modal percaya betul jasa. Karena ini kalau untuk orang produksi, kalaupun dia itu kalau memang banyak cuma orang terganti-ganti, itu kan enggak terlalu itu DP. Berarti ada yang salah. Berarti ada kayak dong bilang yang DP itu pertama dan terakhir kita bikin pangan betul. Seperti itu. Tapi bersyukur yang orang senang yang kebanyakan repeat order. Nah, itu berarti memang terpercaya. Tapi pernah ada orang yang sampai bilang begitu di muka Koko. Ya namanya juga usaha, orang tidak bisa menyenangkan semua orang. Tidak 100% semua orang itu juga bisa senang. Iya betul. Tetap masih ada masalah-masalah begitu. Tetap sabarlah, itu namanya orang itu ini bergelut di usaha, apalagi ini kan jasa. Betul. Jadi kalaupun ada komplain, sedangkan pemerintah saya dapat komplain kok cuma usaha. Iya, betul. Kali presiden dan komplain. Tuh, apalagi usaha kami ini. Makanya itu DP seringkali mesti hati-hati sekali di itu awal. Jadi pemesanan seperti apa, spek seperti apa, seringkali itu yang timbul seperti itu. Masalah-masalah yang ada itu seperti itu. Jadi ada yang kurang bikin tetap masih ada komplain sudahlah. Tetap sabar itu, terima jadi. Padahal menurut orang so gagal itu bikin, tapi tetap sampai di sana. Selalu bilang sesuai spek. Kong dapat tawar leh. Biasanya itu keluar kan? Itu kadang-kadang keluar. Ada. Banyak yang begitu. Memang ada, itu. Ada kan 1-2 orang yang seperti itu. Sukanya harga rendah, maunya yang bagus. Seperti itu. Barangnya suka yang perfect. Dengan orang mesti edukasi buat customer juga. Kalau mau harga rendah, tidak usah minta kualitas tinggi-tinggi begitu sesuai harga saja. Plastik. Kalau masuk murah ban plastik begitu. Kalau kok sejauh ini yang banyak bahan Bepako ini kalangannya seperti apa biasanya? Ataukah lebih banyak korporat kah?
bisnis to bisnis atau lebih banyak perseorangan atau bagaimana? Ada perorangan karena orang kan itu ada yang untuk bikin kafe, furniture cafe, ada juga sekaligus interiornya. Dan juga ada untuk corporate juga ada. Sering kalau ada event-event itu biasanya orang minta ada yang sesuatu untuk dekorasinya yang custom juga orang bisa sediakan. Tapi banyak juga kalau perseorangan, Bos. Perseorangan banyak, paling banyak perseorangan. Paling banyak perseorangan. Iya. Oh, individu berarti. Kalau individu biasanya bikin apa kok? Rumah. Macam-macam sih, dorang. Jadi di kita ini sering masuk gambar, dong kasih gambar, aduh, Jaga dia. aneh-aneh. Karena dong tahu custom kan. Yang paling aneh Joko, yang paling aneh. Yang paling aneh apa? Apa ya? Orang pernah bikin ada yang jadi semacam kita ada punya DP gambar. Itu yang request itu yang paling aneh itu request si Utsondak. Dia aja request aneh-aneh DP influencer ya? Hey, Utsondak. Itu aneh-aneh. Dia bikin apa? Ada yang model robot. Iya. Ya, ada patung. DP itu kesulitan dia bilang itu orang ada menyatakan kemenangan kalau tidak salah itu patung. Berarti Utsondak jaga pesan barang juga. Kalau penuh filosofi filosofi. bikinnya apa? Nah, DP patung bukan patung itu, dia patung kotak-kotak begitu. Oh, oke. Terus ada yang Lego model robot yang itu yang kotak-kotak itu. Iya. Ada bulat kok 1X gitu. Robot apa itu DP nama? Dengan kita nak mengerti. Cuma dia kasih gambar seperti itu bikin. Tapi DP dari Ut bagaimana? Kalau DP tanggapan, dia puas kah atau apakah? Iya, dia ada beberapa kali tuh. Jadi dari DP tempat tidur. Itu dari palet, DP dipan. Ada beberapa dia supaya ini. Halo influencer Utsondak. Jadi terima kasih telah memesan di sini dan mempercayakan Paletos untuk membuat furniture kamar Anda. Beberapa kali nih. Nah, jadi Torong masuk di akhir ini. Nah, Torong mau tanya dari Koko atau Koko mau sampaikan ke yang Mbak Uni, kira-kira apa Koko pesan buat pengusaha-pengusaha atau yang baru mau usaha atau yang sementara down juga di usahanya atau apa terserah Pak Koko. Kalau dari kita sih kalau mau berusaha itu DP jadi begini, memulai itu orang lebih bagaimana DP cara orang memulai. Cuma itu. Jadi jangan pernah takut. Yang penting Anda berani memulai. Apapun mau jadi itu banyak pelajaran yang Anda mau dapat. Mungkin memang belum di situ Anda pe bisnis, Anda pe usaha. Memang mungkin belum di situ. Tapi Anda sudah dapat pelajaran yang itu susah aja dapat itu enggak ada itu kan pelajaran itu yang pelajaran pengalaman. Dan untuk usaha itu bukan intinya Ngana pun jatuh mau berapa kali, cuma DP kunci Ngana bisa berdiri lagi. DP kunci cuma itu. Iya. Tapi orang kalau sudah berusaha kan pasti mau dia jatuh itu. Siap bangun. Iya. Itu pasti yang namanya orang itu berusaha banyak kan. Semua juga orang sukses kan bukan nanti mau itu baru. Semua itu dorang ya bukan baru 1-2 kali jatuh bangun seperti itu. Oke. Hey, kamu. Halo. Minta rokok. Jadi ini ada bos kecil ini. Iya, bos kecil. Oke. Pas ada anak mau tanya Guti. Apa? Kok seberapa kuat kan ini ada berkeluarga, ada kecili satu. Berarti seberapa penting keluarga dalam usaha? Ya, penting sekali, itu yang paling utama. Karena semua orang mau mulai dari rumah. Iya. Kan ini juga bisa bertahan gara-gara ada keluarga. Kalau ada keluarga tuang. Karena orang mau mulai semua kan DP diskusi dari rumah. Hey. Halo. Kau. Halo. Jadi begitu. Sebenarnya susah kok bagi waktu karena di rumah kan. Jadi iya. Masih bisa banyak waktu dengan keluarga. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih buat Koko yang bagi pengalaman. Sudah Alex. Ya, jadi mudah-mudahan Ngoni yang Mbak Uni ini bisa paham dengan tadi pesan-pesan dari Koko juga banyak yang bermanfaat yang bisa orang ambil begitu. Apalagi orang-orang yang baru mulai usaha yang mungkin berpikir, aduh
kita so berat sekali, sabar. Ada DP suhu di sebelah sini. Soalnya be dulu melewati itu. Iya. Nah. Dan kalau apalagi kan ini craft begini tuh boleh sharing kalau mungkin ada yang sesuatu yang mau dikerjakan bersama, mungkin tukang bikin jam. Butuh pasang di kayu, palet kan bisa di banyak. Tinggal custom mau bikin patung. Ini orang kalau usaha begini nggak bisa orang mau itu, lebih bagus orang ada kolaborasi. Orang nggak bisa orang mau itu sendiri. Betul. Kolaborasi itu penting juga. Itu bisa menghasilkan produk-produk yang baru. Yang baru. Sudut pandang yang berbeda hasilkan produk yang berbeda. Karena gue juga kan pernah kolaborasi, kita lihat di ini dengan ada beberapa bunga, itu buket. ya, ada Eunia Flowers. Itu kita ada project yang kita namakan Eukitos. Itu Eukitos project itu Eunia, Akiko dan Paletos. Begitu. Itu kita mau kolaborasi jadi satu, ada beberapa produk kolaborasi yang kita hasilkan. Oke. Ini terbuka untuk kolaborasi begitu. Yang ke depan kalau ada yang mau kolaborasi biarkan silakan. Kalau cuma orang satu pikiran, ini udah banyak ide. Jadi orang dari semua tempat ide bikin jadi satu. Iya. Oke, begitu saja sampai perbincangan malam hari ini. Terima kasih buat Koko yang so berbagi. Mudah-mudahan yang Mbak Uni bisa dapat banyak manfaat dari ini pembicaraan malam ini. Dan saya Felix, Koko Itoy, Gio. Bye. Thank you.